Pendeta Advent Leonard Nababan, Kepala Bidang Marturia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Martang yang mahita asini rohama dihamu dohot dame nasia dibata amata anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia. Amin. Kadamang denang salam sejahtera kepada kita semuanya. Horas madhita salhuna. Apa kabar Manginang? Sehat semuanya? Luar biasa. Terpujilah Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah bulanan evangelis. Tentu Amang Inang, ibadah bulanan ini adalah menggairahkan kita bersama untuk satu tujuan bersama. Pemberitaan Injil harus disampaikan. Sembari kita melaksanakan ibadah bulanan hari ini Amang Inang, di luar sana ada banyak anak-anak yatim piatu yang tidak ada makanan, yang susah untuk mencari penghidupan setiap hari. Tentu mereka adalah bahagian dari pergumulan kita dan pelayanan kita. Di luar sana ada banyak ibu-ibu janda yang mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak kesusahan dan pergumulan untuk memikirkan kelangsungan apa dan bagaimana kehidupannya untuk masa yang akan datang. Mereka juga adalah bahagian dari pelayanan kita. Di luar sana Amang Inang ada banyak jemaat kita yang terpapar penyakit COVID, dirawat di rumah sakit. Mereka sangat gelisah sekali. Mereka juga adalah bahagian dari pergumulan kita dan pelayanan kita. Tetapi bukan hanya mereka Amang Inang. Di luar sana juga banyak orang yang memiliki harta, yang memiliki kekayaan, tapi hidupnya gelisah, hidupnya tidak tenang. Mereka juga Amang Inang adalah bahagian dari pelayanan kita. Artinya saudara-saudaraku bahwa evangelis dalam pelayanannya mewujud di dalam pelayanan gereja secara menyeluruh, bukan hanya melihat diri sendiri, tetapi saudara-saudaraku adalah
menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang, kepada seluruh pergumulan dari warga jemaat kita. Untuk itulah kita bersyukur kepada Tuhan, ibadah ini bisa kita lakukan dan memberangkatkan kita melalui ibadah ini. Firman Tuhan menyapa kita sesuai dengan almanak HKBP Nas Harian Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 3 kamangkena. Dikatakan begini: saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi yang menginam. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Mengulu manang mate piau paluas mau Tuhan memberitakan berita nauli tutonga-tonga di bangsaon, hidup atau mati. Perkenankanlah hambamu ini untuk memberitakan Injil ke tengah-tengah bangsa ini. Itulah doa dari Nomensen. Pekabaran Injil dimulai dalam budaya yang berbeda, karakter yang berbeda, bahasa yang berbeda, latar belakang dan keinginan yang berbeda. Nomensen memasukinya bukan tanpa pergumulan, bukan tanpa penderitaan, bukan tanpa banyak pencobaan, tetapi satu keyakinan bagi dia, kalau Tuhan yang mengutus saya, apapun dan bagaimanapun, ini harus saya lakukan. Misi dimulai amang inang, pemberitaan Injil dimulai, pengajaran-pengajaran firman Tuhan dilakukan, pelayanan diakoni mulai dilaksanakan, sekolah-sekolah, pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan hampir semua yang dibutuhkan oleh manusia pada masanya dilakukan demi kerajaan Allah. Apakah ini cepat berhasil? Tidak. Berpuluh tahun, banyak kesulitan yang dia alami. Belum lagi persoalan raja-raja yang harus dihadapi. Belum lagi budaya-budaya yang harus betul-betul dirubah. Banyak tantangan yang dihadapi. Tapi itu berawal dari satu keinsafan diri. Menurut tidak kamang kainang, dia bernasar, kalau seandainya Tuhan memulihkan saya dari penyakit yang saya alami ini, saya akan bergerak, saya akan berjalan, saya akan menyampaikan berita kerajaan Allah. Inilah yang menjadi dasar baginya. Tentu adalah karena keinsafan, mengenal diri. Dia mengenal dirinya. Dia merasakan Tuhan dalam kehidupan. Dia betul-betul melihat bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan melindungi kehidupannya, sehingga tidak ada alasan bagi dia untuk menahan itu untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah Nomensen. Kemajuan kita alami hingga pada masa kini karena pemberitaan Injil, sekalipun kesukaran, kesulitan itu dihadapi, berbagai gumul juang yang dilakukan oleh Nomensen itu. Tapi syukur kepada Tuhan, hari ini buahnya kita sudah petik dan kita sudah nikmati bersama. Begitu indahnya Injil Tuhan mengubahkan kehidupan setiap orang. Bagaimana dahsyatnya firman Tuhan itu di dalam semangat pelayanan mengubahkan kehidupan, sehingga dengan firman Tuhan segala sesuatu akan kita terima dengan hal-hal yang baru.
dengan kuasa firman Tuhan, saudaraku, segala hal-hal yang baru di dalam kehidupan dan masa depan itu akan kita peroleh bersama-sama. Karena itu adalah karya Tuhan melalui pemberita-pemberita Injil, melalui kita semua, saudaraku. Kalau nas firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini melalui pembacaan Yakobus, ada satu kalimat yang sebenarnya ini sepertinya gila ini. Dan tidak ada seorang pun manusia sesungguhnya yang menyukakan itu. Dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kebahagiaan. Kok pencobaan? Kita diarahkan untuk berbahagia. Ini kan tidak masuk akal. Malah kalau bisa setiap orang menghindarkan pencobaan-pencobaan. Malah kita semua tidak suka kalau ada pencobaan-pencobaan. Tetapi di sini saudaraku, justru firman Tuhan melalui Yakobus dikatakan, berbahagialah kalau pencobaan-pencobaan itu datang. Kenapa saya harus berbahagia? Tapi ini sesungguhnya, saudaraku, adalah pengalaman orang-orang yang memiliki spiritualitas. Nama ngulu di Bagasa Partodion. Salah satu contoh kita katakan, kenapa Rasul Paulus mengajak semua orang supaya bersukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Semua orang diundang bersukacita. Tetapi ungkapan sukacita ini amang-inang Rasul Paulus itu ketika dia berada di dalam penjara. Bukan di dalam kehidupan yang senang-senang, tidak. Tapi dia ada di dalam keterpenjaraan. Di Bagasa Kurugat di mana budi dok marlasin roha bahita. Maju marlasin roha. Ini kan sesuatu yang sangat berbeda sekali dalam realitas kehidupan. Tetapi itu yang kita katakan, inilah ungkapan orang yang memiliki spiritualitas. Karena apa? Mindsetnya ada. Kalaupun saya terpenjara, bukan penjara ini yang membatasi saya, sukacita saya kepada Tuhan. Dan gabe hurunganon, gabe makurung haporsiokku itu Tuhan. Tidak. Tetapi kalau penjara sekarang ini bisa mengurung badannya saya, tetapi pikiran saya, iman saya tidak pernah mampu dikurung oleh penjara ini, sehingga dia bersukacita. Ini juga yang kita mau lihat. Kenapa Rasul Yakobus ini mengajak manugihon sude asamaras niroha. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena memang pada masanya ada satu konteks jemaat yang mengalami penderitaan yang hebat. Ada kesulitan yang hebat mereka hadapi. Namun di sanalah saudaraku, anggaplah kebahagiaan. Kenapa dikatakan anggaplah itu menjadi sebagai kebahagiaan? Karena saudaraku, terkadang penderitaan itulah yang menguji iman kita supaya semakin bertumbuh dan semakin dekat kepada Tuhan. Karena dengan berbagai banyak pencobaan-pencobaan yang dialami oleh setiap orang, itu yang menyadarkan dirinya melihat kuasa Tuhan jauh lebih hebat dari semuanya, sehingga pertumbuhan imannya semakin dan semakin lebih dewasa dan lebih sempurna. Tentu kita semua mengharapkan bagaimana pertumbuhan iman kita ini secara terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, artinya semakin dekat kepada Tuhan. Sarana yang pertama dikatakan pencobaan itu menjadi satu sarana. Menjadi satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama seperti Nomensen tadi. Bukan tanpa ada banyak pencobaan. Tetapi di dalam pencobaan itu dia melangkah. Sehingga langkah demi langkah yang dilangkahkan menghasilkan satu kehidupan yang baru di tengah-tengah kehidupan. Karena firman Tuhan. Dia tekun melakukan segala sesuatunya. Pencobaan itu, katakanlah, kalau Rasul Paulus saudara-saudara itu menggambarkan kehidupan setiap orang percaya itu sebagai seorang atletik. Jadi song sahala namarsia duduk kita. Jadi seorang atletik yang baik, yang dia lakukan adalah mempersiapkan diri dengan baik, melatih dirinya dengan baik. Dan dia berusaha melatih, sekalipun penderitaan atau ada kesulitan dihadapi, tetapi itu terus.
Terus dia lewati, dia hadapi. Sehingga ketika dia masuk dalam sebuah gelanggang pertandingan, arena pertandingan, dia sudah siap. Dia akan berlari dan berlari. Terus dan terus kamangkenan. Karena yang dia pikirkan adalah hasil tujuan akhir. Mahkota, piala. Molo nungga dapat tahu pialai semuanya, segala sesuatunya sudah selesai. Tidak ada lagi penderitaan. Nakpek komerdala nasionari di bagasa sitaonon, doh gudang akka parukilon, doh gudang akka cobaan, alai ala adong do diau, sada nahwida dijolo ima piala, sehingga saya akan mengejar itu sekalipun tantangan ini saya hadapi. Dia tidak peduli lagi terhadap pencobaan. Justru itu yang melatih dirinya semakin tekun dan semakin disiplin dalam menghadapi, menjalani arena pertandingan. Karena apa? Karena ada di depan hadiah yang akan dia terima. Ini juga adalah gambaran dari kehidupan kita. Setiap orang percaya yang diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, tidak mungkin tidak ada tujuan. Ada tujuan. Tujuan itu adalah kehidupan di dalam kerajaan Allah. Mahkota kehidupan kita. Itulah satu-satunya tujuan. Sekarang bagaimana? Kita belum sampai ke sana. Kita sekarang masih dipersiapkan. Masih berjalan dalam situasi pencobaan. Masih berjalan dalam situasi kesulitan. Masih berjalan dalam situasi pergumulan itu sendiri. Tetapi karena di depan ada misi saya, visi saya itu adalah kerajaan, sehingga ini akan saya jalani terus. Karena itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi saya. Ternyata pencobaan yang saya hadapi ini melatih saya supaya semakin tekun dan supaya saya semakin kuat menghadapi segala sesuatunya, pada akhirnya kemenangan. Atau kita katakanlah saudaraku, sama seperti seorang petani. Seorang petani dia tidak menghiraukan bagaimana beratnya penderitaan yang dialami. Harus dia bangun pagi, berangkat ke ladangnya, hujan datang, matahari terik, dia harus hadapi. Dia melakukan pekerjaannya terus. Kenapa dia lakukan begitu? Karena dia ada satu pengharapan, nanti buah ada. Panen, kalau sudah panen, menghasilkan panen, itu yang menjadi sukacita bagi dia. Jadi segala sesuatu, setiap orang percaya, dia mampu melihat pencobaan dan pergumulan itu menjadi sebuah kebahagiaan karena dia memiliki masa depan. Karena dia mengetahui akan hidupnya pada masa yang akan datang. Dia pasti dengan itu. Itu yang kita katakan dengan sebuah pengharapan. Pengharapan ini saudara-saudaraku yang menjadikan kita kuat, menjadikan kita semangat, termotivasi untuk melakukan, menghadapi pencobaan-pencobaan. Dan itu kita jadikan sebagai kebahagiaan, pemacu bagi kita untuk mendapatkan satu kualitas yang lebih unggul di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, amang inang para evangelis, ini menjadi satu motivasi bagi kita. Salah satu motivasi yang bisa kita lihat, saudara-saudaraku, bila layangan bisa naik harus menghadapi angin. Kalau kita mau hidup berkualitas dalam pelayanan, jangan takut dengan tantangan dan pencobaan. Hadapilah itu. Anggaplah itu sebagai kebahagiaan bagi kita. Ada satu penelitian, ikan yang paling enak itu adalah ikan yang sering melawan arus sungainya. Dia melawan arus sungai. Sehingga ikan itu sehat dan ikan itu lebih enak. Hampir sama dengan kehidupan kita. Kita akan mengalami sebuah kualitas unggul di dalam kehidupan. Ketika kita tidak bersama, tetapi kita menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan itu. Sehingga kita dilahirkan sebagai orang yang tidak cengeng. Orang yang tidak mudah bersungut-sungut. Orang yang tidak hanya melihat apa yang dilakukan orang lain, padahal dirinya tidak pernah melihat dirinya sendiri. Tapi orang yang diuji, dia melihat diri sendiri. Dan pada saat yang sama, dia mendorong dirinya sendiri untuk bermakna bagi orang lain. Sebelum orang lain melakukan makna, saya sudah bermakna bagi orang lain. Itu orang yang unggul di dalam kehidupan spiritualitas yang kuat. Karena apa? Karena pencobaan yang dihadapinya. Karena kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Amang inang saya tahu bagaimana kita, para evangelis di distrik ini, bukan tanpa pergumulan.
bukan tanpa pencobaan, ada pencobaan. Katakanlah ini pencobaan-pencobaan kecil, tapi ini sungguh sangat memengaruhi. Karena terkadang orang jatuh bukan karena batu besar, kerikil kecil yang membuat orang bisa tersandung. Pencobaan-pencobaan kecil yang kita katakan, di mana posisi saya sebagai pekabar Injil atau evangelis di tengah-tengah gereja. Ya kan begitu. Dan ini bukan pergumulan pada saat ini, sudah lama pergumulan seperti ini. Saya sudah ditahbiskan menjadi evangelis. Di mana posisi saya? Apakah saya bisa menguluhkan agenda pada hari Minggu di gereja? Apakah saya bisa berkhotbah pada hari Minggu di gereja? Dan semuanya ada pencobaan bagi kita. Saudara-saudaraku, di sana ada. Belum lagi hal lain yang kita pikirkan. Katakanlah dalam kehidupan organisasi atau katakanlah dalam persekutuan kita evangelis antara satu dengan yang lain, bagaimana kami? Bagaimana koordinasi kami? Bagaimana sinergitas kami dalam pelayanan ini? Semua kita pasti bagaimana supaya ini berlaku dalam pelayanan yang sungguh baik dan demi kemuliaan Allah. Tetapi ada pencobaan dalam diri kita terkadang. Saya atau bidang ini atau itu menjadikan saya tidak bersukacita melakukan pelayanan. Ada banyak pencobaan yang kita hadapi, saudara. Ketika ada realitas yang kita mau lakukan dan kita bersyukur kepada Tuhan, evangelis kita sudah memberdayakan dirinya, bukan hanya terfokus dalam pelayanan gereja atau di dalam ibadah-ibadah gereja pada hari Minggu, tidak. Tetapi kita sekarang sudah keluar dari pola pikir seperti ini. Pelayanan kami bukan hanya di sana, tapi kami lihat di pasar-pasar sana ada para rengge-rengge yang perlu ada kabar baik untuk mereka. Di rumah sakit, orang-orang sakit. Di penjara, orang yang terpenjara. Kami sudah lihat mereka membutuhkan pelayanan pekabaran Injil. Kami sudah lakukan. Orang-orang marginal di luar sana, kami sudah lakukan. Bagaimana ini menghasilkan sebuah sukacita di tengah-tengah kehidupan. Kebahagiaan penuh akan kita alami, Amang Inang, ketika itu secara sungguh kita lakukan di tengah-tengah kehidupan. Untuk itulah saudara-saudaraku, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan keteguhan. Jadi kita semua diuji. Dan ya seperti yang Amang Inang tahu, emas itu harus diuji benar atau tidak, palsu atau tidak. Jadi ujian itu sangat menyakitkan sekali. Harus betul-betul dia dimasukkan dalam sebuah perapian yang begitu panas sekali. Benar enggak emas? Sehingga ada ujian. Kalau betul-betul dia emas, apapun yang membakar dirinya tetap dia emas. Tapi pencobaan ini juga bisa membuat dan menghasilkan apakah kita benar-benar sebagai pelayan yang sungguh di dalam Tuhan atau pelayan yang pura-pura di dalam Tuhan. Ujian itu akan dilakukan kepada setiap orang. Namun bagi setiap orang yang memiliki kecerdasan spiritualitas, bagi seorang yang sudah siap di tengah-tengah hidup unggul berkualitas, dia akan senang dengan ujian. Seorang anak yang sudah siap belajar terus, dia tidak takut akan ujian. Tapi dia akan bersukacita ketika ujian itu sudah datang. Karena itulah menjadikan dan membuktikan dirinya berkualitas atau tidak. Saudara-saudaraku, marilah kita anggap bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam pelayanan evangelis ini menjadikan kita semakin tekun dalam pelayanan firman Tuhan. Karena hidup kita ada, Paulus ditanya apa sebenarnya upah dalam kehidupannya sebagai seorang pemberita Injil. Apa upahnya? Dia hanya satu mengatakan, upah terbesar bagi saya dan inilah upah yang sempurna bagi saya, kalau Tuhan melibatkan saya untuk menjadi hambanya memberitakan firman Tuhan. Itu yang luar biasa. Molo parsidoho tahu gabe parbarita nauli ido upah kuno balga di tengah-tengah ni ngolon. Amang Inang, para evangelis, upah kita yang paling besar itulah Amang Inang. Tidak ada upah yang lain yang kita terima. Tuhan memanggil kita terlibat dalam pelayanan pekabaran Injil. Itulah upah yang paling besar dan paling bahagia di dalam kehidupan. Tidak ada bisa orang lain yang mengambil itu dari kita. Sehingga mari semangat Amang Inang. Dalam program-program yang kita lakukan, yang sudah kita tetapkan, apakah
kunjungan ke panti jompo sudah kita lakukan. Kunjungan ke penjara belum lah ya. Pelayanan ke sana, ke rumah sakit itu sudah diupayakan. Marginal dan ke pasar-pasar itu belum juga kita secara maksimal kita lakukan. Tetapi kita berdoa kiranya COVID ini bisa segera berlalu supaya pelayanan kita bisa kita lakukan secara menyeluruh di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tuhan memberkati kita seluruh Amanginang. Horas madita salhuna. Horas madita salhuna. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Melalui firman ini kami termotivasi, kami digerakkan, dan kami dimenangkan untuk menghadapi berbagai pencobaan-pencobaan di tengah-tengah kehidupan kami. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Ya Allah, biarlah kami melihat itu di dalam iman kami, bahwa kalaupun ini akan kami hadapi, itu adalah melatih kami dan menjadikan kami semakin tekun dan sungguh menyaksikan tentang kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Sertailah para evangelis di distrik ini dalam melakukan kiprah pelayanannya untuk semua orang. Biarlah kiranya mereka dikuatkan, mereka digerakkan oleh Roh Kudus, dan mereka termotivasi untuk melihat bahwa pengutusan Tuhan ini adalah nilai yang paling berharga di dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka ya Tuhan, sehingga hidup mereka bukan lagi terpusat hanya melihat diri sendiri, tetapi melihat kuasa Tuhan yang ada di dalam diri mereka sendiri, dan itulah yang mereka gerakkan, sehingga segala pelayanan mereka di dalam kuasa Allah, di dalam kuasa Roh, menghidupkan sesama kami. Terima kasih atas persekutuan kami. Berkatilah kami dalam Yesus Kristus. Amin. Kamangkay ng pasatotama piliata dua kantong, satu untuk gereja di sini dan satu untuk pelayanan evangelis. Itu mari saudaraku, kita sampaikan persembahan kita dengan bernyanyi Ikodo Monota Barita. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. So ini maka ibadah tak kamangkenang horas madita kami serahkan kembali ke pengurus lah untuk mengatur bagaimana cara kita kemudian. Jadi nggak sih? Ini pembekalan nggak ada ya? Pembekalannya nggak ada. Coba tanya dulu. Sa tauduti musana nacarata. Ya nun mangarade mamuse Pardolo pasat tami mau liate tu Huriata HKBP Kebayoran Baru naung rade majakon ulaon pertangyangan evangelis HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Alania manginang pasat tami partikia tu hamu sian Huria HKBP Kebayoran Baru laho pasahato nakahataнаuli domutu ulauta di hari sadarion. Nasama. Horas mak dihita saluna aka manginang Horas moliate mak di kesempatan non marsata bihami ala adong ulau ni amang pendeta resota nakingan rapdoti tadosa sitong na ala adong na macai rikot ikut sedupan nasida di kantor alani kami mate jongjong di son mewakili jala muliate mak di amang kabit marturia naung pasahaton barita nauli tutong-atong-ata macai taruli kami secara pribadi tentu nang hita salukna nah hadir di son soni nang di abang Daniel pendeta Daniel Napitupulu di pendeta Badia Utagalung nang lumobi mak di aka dainang damang evangelis nadong di distrik tak horas mali hamu akainang amang
Jadi sada kesempatan nama cai arga dohu pikir molo ro gabe tamue sada huria molo dido amang pendeta Advent nakingan ahado keuntung aku ni nasi Paulus ima molo di parar Tuhani au merberita nauli. Jadi keuntungan donang di HKBP Kebayoran Baru molo di parar dope inganan ni aka evangelis aka amang do inang di bagasan ibadah bulanan manang adong penon udutna muse sada kehormatan do dihami. Jadi sasitongna dak pola gajang sia kami ate ba sero hamu muse tuson disodo amang Rudi disodo amang Merpin nema beliau ketua ni bajong jo amang ganteng muse do amangon omma mangoma ketua ni Martulianami disodo amang Rudi songon sekretaris ni Huria di Pudi majako kita disodo inang Oslintong sian seksi PI madogo nga disobe nangi lao mangarade jala macai di parade nangi do tikina sa di grup di pabuo do ulaunon asa ditangyakon jadi marsitutu do Huriaon lao majakon nang soni nakin inang sopi adong lupiga sian Huriat tahun nagabe sekolah di evangelis nang mantan ni ketua seksi PI nami inang Joyce baru tobing imanakingan nagabe kolektan jadi dak pola gajang be saula nari pasaton nami makadamang dainang sekali lagi dalam bahasa Indonesia supaya lebih jelas barangkali ini sebuah kehormatan bila gereja masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjamu untuk menerima, untuk menjadi tempat para pelayannya. Karena itu mari datanglah kembali pada waktu yang akan datang. So ini marazia kami lebih hurangna ba ina mara daku boto ahan yang si pasaton yang padita resort alai imana terpasat kami koras mahamu akadainang dok damang mulakan non jala dia ka pelayanan labui terpatu pahita ditupak tuhata mai gabe barita nauli di tonga-tonga ni Portibion. Songoni marak horas mak pinasa mamuse tomang pendeta Badia. Ya, mulai tema tu inang Padita Bintang Boru Siregar, Sian Huria HKBP Kebayoran Baru. Ba ada pola malay do kan jam 12 manuaing nang petar surat di acara te jam 12 marsi panganon dak pola malay do kan alena menguji na malay manang nadaong evangelis aima berarti malay do ba HP ngai pasah nak kaning si panganon partodion ya ngai pasah amang kabit marturi nak kaning bekal rohani untuk kita harusnya semakin semangat lagi. Ya si pulon tabegere pe muse akka hai baru naning pasahaton ni nasi dan mendukung pelayanan evangelis na dorang semangat siak kita non. Jadi ala adong anon ulau ni amang kabit marturia dope manguduti duk sipul sen ulau tahun. Jadi adong dope si pasahaton ni nasida tu hita alani tetap mas semangat kita pai masahatan no muse tu jam makan siang. Tahun tu masa autik jam 12 tahun tu masa autik jam makan siang. Oleh sahalinari ugoroka muse evangelis lemas dope ba sahalinari evangelis iya lima ku semangat do nang tada nama le ai hola roy tanak kaning ngarade kopi teh ngarade lapik di si jadi tinggal majalo ka semangat nama ita muse jadi molo orang semangat do hita babu hawan no semangat amang kabik muse pasato nakka hatorangan nauli tu hita alani untuk menghemat waktu pinasama muse itu partikian tu amang kabit marturia ya silakan. Ya, ini emang ketua kita sudah semangat ini. Kalau saya buka masker,
ada saya jarak, tidak apa-apa Mang Inang ya. Karena saya betul-betul harus jaga jarak juga, Amang Inang. Nah, untuk Amang Pendeta di resort ini, kami mengucapkan terima kasih banyak dan semua rekan-rekan pendeta, khususnya Gereja HKBP Kebayoran Baru. Kami mengucapkan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan ibadah evangelis ini. Sekali lagi, evangelis. Jangan goyah. Haleluya. Yes, yes, yes. Sekali lagi supaya sama. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Haleluya. Yes, yes, yes. 1, 2. Evangelis. Semoga ini tidak hanya verbalisme. Tapi dalam zaman sekarang, teori tidak dibutuhkan lagi. Yang diinginkan adalah kerja nyata. Dan salah satu ciri dari zaman sekarang, akamang kenang, para tenaga kerja, para biro-biro yang mau menerima tenaga kerja, yang ditanya apa titel dari akademis yang dicapai, bukan itu lagi. Tapi mereka sudah bertanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk perusahaan ini? Jadi bukan persoalan titel lagi, apa gelar, karena itu adalah konsepsi. Tapi yang ditanya, apa yang bisa kamu lakukan? Itulah salah satu ciri zaman sekarang ini. Sehingga orang-orang tua di zaman sekarang ini sudah banyak menyekolahkan anaknya ke kejuruan-kejuruan, bahkan ke sekolah-sekolah yang ada hubungannya langsung dengan dunia kerja, bukan lagi pencapaian ilmu-ilmu secara teoritis. Karena zaman sudah berubah. Evangelis juga Amang Inang harus berubah dalam paradigma berpikir pelayanan. Itu yang mau saya katakan. Kita bersyukur ibadah setiap bulan bisa kita lakukan Amang Inang, dan berharap ini juga terus dan terus kita lakukan. Tapi tidak cukup hanya itu. Seremonial itu penting, tapi terpenting perayaan kehidupan. Itu yang terpenting. Sebagaimana Amang Inang, roh dari evangelis itu sebenarnya adalah orientasi pelayanan yang menghidupkan. Sehingga melalui para evangelis, gereja bisa hadir untuk semua orang. Itu yang diharapkan. Melalui evangelis, gereja dapat menjawab pergumulan warga jemaat. Itu yang kita butuhkan sekarang. Kalau hanya persoalan seremoni, semua orang sudah melakukan itu. Tapi nilai plus dari kita apa? Nilai plusnya tidak ada yang lain. Tokonan kita atau tugas kita memberitakan Injil. Oleh karena itu, Amang Inang, kita bersyukur kalau evangelis di distrik kita ini terus menunjukkan kiprahnya. Jangan berpikir tanpa ada masalah di tengah-tengah kiprah pelayanan evangelis. Pasti ada. Jangankan dengan eksternal, internal kita ada masalah. Sudah pasti itu. Antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain pasti ada perbedaan. Saya katakan itu perbedaan, bukan masalah Amang ya. Perbedaan, itu sudah pasti. Tetapi bukan perbedaan yang ada ini yang kita ciptakan atau yang kita kembangkan, sehingga kita semakin lambat untuk meraih sesuatu yang lebih baik ke depan. Itu tidak mau. Tapi yang kita mau, sekalipun kami berbeda di dalam pendapat, berbeda di dalam hal-hal yang teknis, tapi prinsip kami satu. Prinsip kami satu, menjangkau pelayanan orang-orang yang termarginalkan bisa dilaksanakan. Saya tidak tahu yang ke rumah sakit kapan itu kita mulai, karena ini sudah bagian dari program kita. Tetapi melalui ketua kita, pasti saya yakin itu akan bisa kita laksanakan. Hanya saja memang kita masih mempertimbangkan keadaan pandemik sekarang. Kalau pandemi ini sudah, mari kita terus bergerak. Tidak lagi menunggu, tapi kita terus bergerak. Dalam evaluasi pelayanan kita ke kunjungan ke orang jompo ya, sudah kita lakukan di bulan kemarin, bulan ini. Nah, tentu ini juga bagaimana kita
mencari format, mencari bentuk yang bukan konvensional lagi, tapi sudah sesuai dengan apa perkembangan yang kita hadapi Amang Inang. Saya katakan begini, hal-hal konvensional sekarang sudah ditinggalkan. Sekarang sudah langsung bagaimana menciptakan yang real time di tengah-tengah kehidupan. Kamang Kainang, siapa yang berpikir mall Matahari dulu dengan brand yang luar biasa bisa runtuh? Tidak ada kan? Pasti kita mengatakan, ini sudah perusahaan besar raksasa lagi, punya brand lagi, ya ini tidak mungkin runtuh. Tapi sekarang apa? Ya runtuh, sudah habis, ditinggalkan. Itu perubahan. Artinya apa? Jangan kita melihat diri kita yang sudah punya brand evangelis selama ini, tapi kalau cara kita seperti yang sudah pasti kita akan ditinggalkan. Itu yang saya katakan. Sehingga kita mau mencari bentuk yang baru dalam pelayanan kita, tidak konvensional. Dan saya khawatir bank-bank Mandiri, Bank BCA nanti akan ditinggalkan itu. Dengan adanya aplikasi sudah dari handphone semua sudah selesai, sehingga tidak perlu transfer ke bank, tidak perlu nyetor uang. Jadi itu akan ditinggalkan. Pengurangan tenaga kerja di bank-bank konvensional akan ditinggalkan. Jadi sekarang kan sudah ada aplikasi bank apa itu, Netflixnya apa tuh ya, sudah ada itu cepat sekali. Jadi kita kalau juga tidak ikut itu seperti itu, ya kita akan ditinggalkan. Evangelis mencari bentuk dan format baru. Ini menjadi pergumulan kita ke depan melalui ketua kita. Bagaimana kita mencari format baru dalam pelayanan, karena bagaimanapun mungkin waktu untuk bertemu dengan jemaat yang kita layani, mereka kewalahan. Dan kita juga kewalahan, apalagi pada zaman pandemik. Undang jumpa rohamu Pak, sedangkan dihuriya ke soalnya Kamang Kenang, neng berkunjung pendeta ke rumah dan memang mendoakan. Tapi apa? Undang mau jambak pendeta nabi, biar kopi itu doh. Sehingga ini, bagaimana mencari format baru. Jadi ada sarana yang memudahkan kita melalui zaman yang sekarang. Mari kita arahkan untuk itu. Karena firman Tuhan Amang Inang bukan statis, tapi dia dinamis. Dia menjawab perkembangan zaman. Di sini kita memang harus terus berupaya memperlengkapi diri. Bagaimana ke depan pemberitaan Injil melalui evangelis ini bisa kita lakukan. Dan satu lagi yang kita katakan dengan tugas dan tanggung jawab. Karena yang saya pahami, nilai seseorang itu ditentukan keberaniannya memikul tanggung jawab, mencintai pekerjaannya dan karyanya memihak kepada karya kehidupan. Ini orang yang memiliki nilai. Artinya semua kita sekarang pencari nilai, bukan pencari angka. Itu yang mau saya katakan. Ada banyak manusia sekarang memang mencari angka, tapi pada akhirnya hidupnya kosong. Katakanlah angka 10, 20, 30 juta, 40 juta sampai ratusan juta, itu yang dicari. Itu angka. Nah, itu deret hitung kita katakan. Itu hanya persoalan angka-angka, tapi bukan nilai. Namun sekarang kita mau arahkan melalui evangelis, kita mau mencari nilai. Nilai kita apa? Berani bertanggung jawab. Artinya segala pekerjaan, tugas yang kita sudah terima, mari kita bertanggung jawabkan ke depan, supaya ini betul-betul ini nilai saya loh. Jadi orang yang bertanggung jawab. Dan ini yang dikatakan oleh Yesus, kepada siapa diberikan satu penilaian yang tinggi, tempat yang tinggi, kepada orang yang bertanggung jawab. Nilai tanggung jawab itu apa? Ada yang diberikan 5, 3 dan 1 talenta. Yang 5 dan 3 menggandakan itu, dia bertanggung jawab. Tetapi yang 1 apa? Tidak sama sekali. Dia tidak bertanggung jawab. Sehingga orang yang 2, 3, 5 talenta itu kepadanya diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah ini Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita bila kita bertanggung jawab. Jadi apapun posisi kita sekarang, katakanlah saya ketua, wakil ketua, ini bidang koordinator ini, itu hanya persoalan struktural, bukan nilai Amang Inang. Apa artinya saya sebagai anggota kalau saya tidak bertanggung jawab? Juga sama. Apa artinya saya ketua kalau saya tidak bertanggung jawab? Itu juga sama. Oleh karena itu semua orang harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang kita lakukan. Pembagian tugas melalui ketua kita sudah dilaksanakan, dan itu saya pikir akan terus kita kembangkan. Nah ini nilai tanggung jawab itu ada dalam diri kita. Dalam pemberitaan Injil tanggung jawab juga itu yang nomor 1. Bagaimana Paulus bertanggung jawab, bagaimana Timotius juga bertanggung jawab, dan semua para pemberita Injil bertanggung jawab. Sehingga tanggung jawab inilah yang menjadi benih untuk menghasilkan panen yang luar biasa pada masa-masa yang akan datang. Jadi menjadi manusia yang bertanggung jawab, ini yang kita butuhkan dalam evangelis ini. Dan yang kemudian yang kedua, Amang Inang melalui evangelis katakanlah mencintai pekerjaannya. Iya, ini memang
Karena cintalah yang menghasilkan buah kebahagiaan di dalam kehidupan. Itu sudah pasti. Karena cintalah bisa mengubahkan apa yang tidak berharga menjadi berharga di mata Tuhan. Karena cinta. Karena cintalah orang yang terpuruk bisa diangkat di dalam sebuah kemuliaan. Itu karena cinta. Jadi cinta ini menjadi inspirasi dan kehidupan dan napas bagi kita Amang Inang dalam pelayanan pekabaran Injil. Sehingga barang siapa yang mencintai pekerjaannya, saya evangelis, saya pendeta, saya mencintai pekerjaan saya, disinilah saya akan menghasilkan sesuatu kebahagiaan bagi orang lain. Kalau saya tidak memiliki cinta, apalagi artinya kehidupan? Karena hidup adalah cinta, dan orang yang hidup dalam cinta adalah orang yang hidup. Itulah semboyan kita di dalam pelayanan Amang Inang para evangelis. Melalui ketua kita ini, semua orang mencintai pekerjaan saya. Apapun pekerjaan saya, koordinator untuk orang-orang marginal di pasar, jompo, ini bertanggung jawab saya. Saya bertanggung jawab, saya mencintai ini. Saya mencintai, rohnya ada di situ. Karena cinta yang ada dalam diri orang Amang itulah yang bisa mengangkat derajat kemanusiaan dari orang-orang yang kita layani. Itulah bagaimana Teresia juga dalam hal cinta. Bahkan dia pernah berkata bahwa kelaparan terbesar di alam jagat raya ini bukan karena lapar karena ketiadaan roti, tetapi lapar karena cinta kasih. Itu yang dikatakan. Banyak roti kok, banyak makanan, dan itu bukan sebenarnya kelaparan orang-orang sekarang. Tapi yang membuat kita lapar adalah apa? Ketiadaan cinta kasih. Melalui orang Amang Inang lah cinta kasih itu nanti akan kita perankan dalam pelayanan kita. Mari cintailah pekerjaanmu, apapun, sekecil apapun pekerjaan kita. Itulah yang menggairahkan dan menghidupkan. Dan yang katakan, yang ketiga itu, saudara-saudaraku, Amang Inang itulah yang kita katakan karyanya memihak kepada karya kehidupan. Nah, ini sangat menarik. Karyanya memihak kepada karya kehidupan. Nah, saya belajar ini bagaimana Yesus, seorang yang sudah dikatakan kotor, tercemar, dan hina di dalam kehidupan. Bahkan semua orang sudah mencap dia yang harus dibunuh dan dilempari. Sehingga semua mereka membawa dan mau menghakimi dia. Karena dia dilihat sebagai orang yang tidak benar, yang cemar. Tapi apa? Yesus hanya satu, mengajarkan supaya karyanya karya yang memihak kepada kehidupan. Siapa dari antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepadanya. Tidak ada yang melempari. Artinya apa? Dia menciptakan kehidupan. Karyanya menciptakan karya kehidupan. Saudara-saudaraku, ini yang sangat menarik dalam pelayanan sending kita atau dalam pelayanan pekabaran Injil. Mencintai pekerja atau memihak karyanya, memihak kepada karya yang menghidupkan, itu artinya memperlengkapi satu dengan yang lain. Kalau yang lain lemah, pengurus yang satu lemah, di situ pengurus yang kuat bisa menopangnya. Supaya apa? Tercipta keseimbangan. Itu yang kita lihat, ada keseimbangan. Supaya yang satu ini tidak berdaya, mari yang lain yang berdaya memperkuat. Jadi jangan menghakimi, seorang dibeli, malah megai masih hataan. Kalau sudah masih hataan, tidak ada lagi karya yang memihak kepada karya kehidupan. Sudah karya kematian. Oleh karena itu, di dalam internal kita, Amang Inang kepengurusan maupun semua perangkat pelayanan evangelis ini, mari kita sama-sama menggairahkan pelayanan yang betul-betul mendatangkan kehidupan kepada sesama kita, kepada orang lain, kepada sesama evangelis. Unang gabi murah-murah masih uhuman. Unang murah-murah, kritikan itu bagus. Tapi tanpa kritikan, hidup tidak bermakna atau hidup tidak indah. Justru karena ada kritikan itu hidup menjadi indah. Nah, jadi jangan menolak atau jangan alergi dengan akamang kenang. Kalau ada kritikan, silakan. Kritikan ini menjadi aset bagi saya untuk maju. Harus cara berpikir seperti itu. Unang gabi paholak kolang manang mabahin jarak, jangan. Itu jangan. Kita di zaman sekarang itu tidak lagi seperti itu. Ya, tetapi kita semakin dekat dan semakin dekat. Kalau ada yang kurang, mari saling melengkapi Amang Inang dalam kehidupan berorganisasi kita. Siapa yang lebih penting? Sebagai tubuh Kristus tidak ada yang terpenting. Tangan tidak boleh berkata akulah yang lebih penting. Mata juga, karena saya yang melihat, aku yang paling lebih penting dan lebih berharga. Kaki tidak boleh berkata akulah, karena kemanapun kamu pergi saya yang melangkah, aku yang terpenting. Tidak boleh. Semua adalah penting di mata Tuhan. Kalau tanpa mata, kaki tidak bisa berjalan kemana-mana.
tanpa tangan juga. Apa yang bisa dilakukan oleh mata? Sehingga sebagai tubuh Kristus yang menginang, anggota-anggotanya banyak, kita sama di hadapan Tuhan. Apapun pekerjaan, apapun status dari kepengurusan kita sama sebagai tubuh Kristus. Dan semua tubuh ini akan menggerakkan semua pelayanan untuk semakin lebih maju. Kiranya melalui kehadiran kita menginang evangelis, kita bersyukur juga di distrik ini. Hanya di Bekasi nggak ada ya evangelis distrik ya, Mang ya? Hanya di DKI ya, Mang ya? Hanya di DKI ada evangelis diorganisir oleh distrik kita. Sehingga ini kita harus apresiasi dan kita dukung secara terus menerus. Semangatlah Manginang. Ketua semangat, semua anggota koordinator semangat melakukan pelayanan. Satu yang penting, bahwa bukan saya, Tuhan yang saya layani. Terima kasih Manginang, karena Amang Pareses tidak bisa hadir, ada kegiatannya, sehingga dia menitip salam kepada kita Manginang. Salam dari Amang Pareses kepada seluruh Amang Inang evangelis. Neng serorunya di mana? Amang Pareses. Aku Amang tutu mani HP tiba-tiba dungulona jala kaya dan inang ipe di rumah sakit DP alanima titip rindu yang begitu dalam Amang Pareses kepada orang Amang dan inang semua evangelis. So ngoni marah aku pikir hamya kamang kenang waktu na singkaton bui hupake dihita anon melalui Amang Pendeta kita Badia dan Amang Pendeta Daniel juga ada di sini, dan bersama dengan Amang Ketua kita bisa melanjutkan acara ini. Saya mohon pamit Amang Inang karena juga ada pelayanan kami yang harus kami kejar lagi nanti jam 2. So ini marah kamang kenang boleh tema, silakan martolok cerita tuh bah itu dah. Evangelis berdirilah teguh, jangan goyah. Haleluya. Yes, yes, yes. Silakan, Wadia. Iya, jadi mau lihat tema di Amang Kabit Marturia. Sudah ada rupi ulaun. Mau foto bersama dulu. Iya, jolo foto bersama Mahita Mang. Di mana posisinya? Sambil mari kita ke depan sambil jaga jarak, social distancing. Ayo, ayo. Nasi dua riri mana? Iya. Jaga jarak. Iya, sebagian boleh di bawah sebagian. Sisi kanan. Si atas dulu ya. Kurang ke kanan kayaknya. Iya. Yang depan kurang ke kanan. Ada video. Di mana yang? Oke. Pakai masker. Pegal. Mana suara kali? Iya, udah puncaknya. Yes, yes. Paling pinter dia mau nggak? Kalau soal gaya. Iya. Somon na idok ni Amang Kabit Marturia lan yang bawah na manasida alai baik kojolo marsipangan do hita sotung malian non nasida idalan alani pinasa ma tu pengurus isi mana